Pada 22 April, Saul Lutz tersandung skandal like postingan di Douyin. Ini adalah kali kedua artis itu terkena masalah gara-gara like. Beberapa netizen mengaku mereka menemukan bukti dia meng-like beberapa video Douyin dari beberapa blogger hiburan yang mengadu Saul Lutz dengan beberapa artis lain. Salah satu video itu menyatakan jika Betty Wuswanyi tidak bisa bersaing dengan Saul Lutz, dan mereka bahkan tidak dalam satu level untuk bersaing. Jadi Wuswanyi hanya bisa tampil dalam variety show. Akun Douyin Saul Lutz terlihat meng-like postingan itu dan bahkan merepostnya. Akun artis itu juga terlihat meng-like postingan lain yang bertuliskan suara mana yang lebih populer antara Saul Lutz dan Zhu Jingyi. Para netizen mempertanyakan apakah akun Saul Lutz dihack atau jika dia lupa berganti akun. Studio Saul Lutz merilis sebuah pernyataan pada hari yang sama dan menulis, "Hari ini ada beberapa netizen yang menemukan akun Douyin Saul Lutz telah meng-like, berkomentar dan merepost banyak konten yang menimbulkan banyak perdebatan publik dan menciptakan dampak negatif terhadap Saul Lutz." Terkait masalah ini, pernyataan studio adalah sebagai berikut. Konten yang menyebabkan dampak negatif menyebabkan like dan komentar hari ini tidak diposting oleh Saul Lutz. Setelah peristiwa ini terjadi, kami mengecek perangkat yang digunakan untuk login. Latar belakang akun itu menunjukkan waktu login terakhir perangkat itu adalah pukul 17.10. Ponsel Motorola lain login ke dalam akun ini pada pukul 19.05. Diperkirakan sebagai ponsel Saul Lutz yang hilang saat dia syuting drama A Female Student Arrives at the Imperial College. Karena ponsel Motorola itu terus like, repost, dan berkomentar, seorang anggota staf segera mengganti setting privasi dari akun itu dari perangkat lain dan segera mengganti password akun itu. Studio itu meminta orang yang mengambil ponsel Motorola Saul Lutz untuk berhenti bersikap demikian dan meminta para netizen berhenti membagikan tangkapan layar dari aktivitas akun Douyin Saul Lutz. Pada 23 April, studio Zhao Ling dan juga Feng Xiaofeng merilis pernyataan jika keduanya berpisah. Perpisahan ini dilakukan secara damai dan mereka sudah menempuh prosedur hukum. Dalam pernyataan keduanya, mereka memilih berpisah karena alasan pekerjaan yang membuat mereka sibuk dan jarang bertemu. Keputusan perpisahan ini diambil setelah pertimbangan yang hati-hati dan diskusi yang damai di antara keduanya. Perpisahan itu dikatakan tidak ada kaitannya dengan rumor yang beredar terkait hak asuh anak. Mereka tidak memperebutkannya karena mereka memutuskan untuk membesarkan putra mereka bersama. Pernyataan itu juga menekankan harapan mereka untuk menghindari kesalahpahaman dan spekulasi yang akhirnya bisa merugikan keluarga dan semua pihak. Setelah pengumuman itu, Feng Xiaofeng menulis di akun Weibo-nya, "Hari masih panjang, masa lalu sangatlah baik dan masa depan akan lebih baik." Sedangkan pihak Zhao Ling juga menanggapi pengumuman perpisahan mereka. Staf artis itu menjawab, "Hal ini adalah keputusan bersama antara Zhao Ling dan juga kakak Xiaofeng. Setelah negosiasi yang damai, kami menghormati keputusan mereka dan keduanya akan terus melanjutkan tanggung jawab mereka sebagai orang tua." Dalam blog resminya, Zhao Ling sebelumnya pernah membahas pandangannya soal cinta. Saat itu dia meminta dirinya sendiri jangan terlalu bergantung pada perasaan orang lain. Punyalah kemampuan untuk melakukan semuanya sendirian dan mengurusi hidup secara independen. Apakah ini petunjuk salah satu alasan wanita itu memutuskan untuk berpisah? Karena dia ingin lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Bila melihat ke belakang, pernikahan Zhao Ling dan juga Feng Xiaofeng mengejutkan masyarakat. Pada 16 Oktober 2018 lalu, Feng Xiaofeng dan Zhao Ling mengumumkan pernikahan mereka. Dalam pengumuman itu, keduanya memperlihatkan akta pernikahan mereka. Lalu pada 8 Maret 2019, Feng Xiaofeng mengumumkan jika istrinya melahirkan seorang putra. Dengan kata lain, Zhao Ling melahirkan 6 bulan setelah pernikahan mereka. Hal ini menandakan jika wanita itu sudah terlebih dulu hamil sebelum menikah. Kabar miring terkait pernikahan memang kadang menghiasi pemberitaan media. Misalnya Feng Xiaofeng pernah dirumorkan berselingkuh. Dia memutuskan mengambil langkah hukum untuk melawan rumor itu. Pada Juli 2020, dia memenangkan kasus itu di pengadilan. Pelaku penyebaran rumor diminta merilis permintaan maaf dan membayar sejumlah kerugian.